Bapak Ibu peserta Blended Learning, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang berbahagia, senang sekali di pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam sesi webinar SAP Modul 3. Ini artinya merupakan materi terakhir dari rangkaian materi-materi yang telah kita bahas mulai dari SAP Modul 1, SAP Modul 2 dan sekarang akan kita diskusikan SAP Modul 3 yang dengan tema besarnya yaitu tentang menggerakkan perubahan. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mendiskusikan tema kali ini pada pagi hari ini, di mana tema tersebut nanti akan secara garis besarnya dibagi kepada tiga, yaitu menggerakkan perubahan, kemudian pada level manajemen, kemudian pada model pola kerja, kemudian perubahan pada sistem manajemen keuangan, dan juga nanti bagaimana melakukan perubahan untuk menggerakkan sistem penjaminan mutu di tempat Bapak Ibu bekerja. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, telah hadir di fasilitator pada pagi hari ini. Di samping kanan kami yaitu ada Bapak Iskandar selaku spesialis untuk GAL. Selamat pagi. Assalamualaikum. Salam. Kemudian di samping Bapak Iskandar ada Prof. Sahid. Prof. Sahid Susanto, beliau adalah Ketua Prodi dan juga penanggung jawab kerjasama Helm dengan UGM. Kemudian di samping Prof. Sahid ada Prof. Kirbani. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, nanti beliau akan lebih banyak mengarahkan bagaimana perubahan itu terjadi pada level penjaminan mutu di tempat Bapak Ibu memimpin. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, rangkaian acara pada pagi hari ini nanti akan dibuka oleh Bapak Iskandar, tapi juga saya pikir Bapak Iskandar nanti akan menyampaikan materi Pak, ya. Ada materi tentang perubahan manajemen. Kemudian nanti dilanjutkan akan kita simak review dari summary SAP Modul 3 yang telah kami sampaikan tadi. Kemudian nanti akan kita masuk ke sesi tanya jawab, yang sebetulnya sesi tanya jawab ini kami harapkan basisnya itu adalah respon yang Bapak Ibu kirimkan ke kami. Tapi kalaupun tidak ada, mungkin nanti kita bisa mengalir diskusi sesuai dengan materi yang kita bahas pada pagi hari ini. Kemudian kita tutup dan closing. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mempersingkat acara pada pagi hari ini, kami mohonkan Bapak Iskandar untuk membuka dan memberikan sambutan juga motivasi ke para peserta. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka! 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 Meskipun saya bukan Ibu Megawati, tetap karena ada Indonesia Raya kita harus teriak merdeka begitu. Baik, sebenarnya latihan suara buat saya, apakah saya masih bisa bersuara atau tidak dengan teriakan merdeka tadi. Dan mudah-mudahan kemerdekaan kita itu langgeng gitu. Terima kasih. Pertama kali kita bersyukur hari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita pada hari ini kita masih bisa berkumpul, masih diberi kesempatan untuk bersilaturahmi, kemudian untuk berdiskusi. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di dalam kegiatan ini, dan semoga memberikan manfaat untuk kita semuanya, untuk Bapak dan Ibu, kemudian juga untuk mahasiswa dan untuk universitas di mana Bapak dan Ibu bekerja. Ini suatu hal yang saya pikir harus kita hargai, kita berikan suatu nilai dan juga nilai tambah agar supaya apa yang kita berikan di sini itu bisa lebih bermanfaat untuk kita semua, untuk para mahasiswa kita, untuk perguruan tinggi di mana kita bekerja, dan untuk bangsa Indonesia ini, supaya kita tidak menjadi bangsa tertinggal yang selama ini selalu digambarkan dalam grafik-grafik, di mana kita masih ada di pojok kiri bawah
sekarang dengan upaya-upaya yang sedikit demi sedikit memerlukan waktu yang banyak, itu mudah-mudahan bisa kita meningkatkan martabat dari perguruan tinggi atau pendidikan kita di negeri kita ini. Ya, harapan dari Helm itu Higher Education Management ini tentunya adalah untuk memperbaiki lulusan kita melalui manajemen dan administrasi dan kepemimpinan di perguruan tinggi kita. Dan tentunya ini sangat membutuhkan waktu, dan kita di sini sudah hampir 3 bulan, Pak ya, hampir 3 bulan ya untuk satu sisi saja, belum lagi yang di bidang-bidang quality assurance, kemudian di bidang finance dan bidang external collaboration melalui blended learning dan webinar ini. Upaya yang dari kami saat ini sudah dari kami dari Helm dan juga dari UGM bersama dengan UGM, suatu usaha yang tidak mudah dan tidak murah, ya, karena dari sisi waktu dan dari sisi dana sumber lainnya itu sangat tinggi. Namun demikian, mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa memberikan suatu nilai tambah yang lebih tinggi lagi, ya, sehingga bermanfaat untuk bangsa ini. Baik, ini merupakan suatu kesempatan terakhir untuk mendiskusikan modul yang ketiga yang punya topik besar seperti yang dikatakan tadi oleh Bapak Moderator, Pak Dr. Yoyo, itu adalah menggerakkan perubahan. Ya, perubahan itu akan terjadi mau ataupun tidak mau, kita akan selalu berubah. Kita setiap hari juga berubah, mulai kita bahkan di tempat tidur, ketika kita tidur pun juga kita ada perubahan. Bergerak kiri dan kanan itu berubah tempatnya, kemudian setelah itu bangun, setiap hari ada perubahan. Dan ketika kita bekerja pun juga banyak perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar kita, baik dari atas, artinya dari pimpinan kita di pendidikan tinggi, ataupun juga dari universitas, bahkan mungkin juga dari luar desakan-desakan kita, di mana kita harus berkompetisi, kemudian juga kita harus bisa memberikan apa yang lebih baik kepada mahasiswa. Itu akan menyebabkan kita harus berubah. Nah, perubahan-perubahan ini harus kita manage, kita harus kelola dengan sebaik-baiknya, dan berbagai macam cara sebetulnya untuk melaksanakan perubahan ini. Perubahan itu bisa melalui perubahan-perubahan kecil, ya, sebagai contoh misalnya saja kita ingin kita artinya ada desakan dari pemerintah untuk UKT yang tadinya uang kuliahnya bermacam-macam, sekarang uang kuliah tunggal itu harus kita urus, karena kalau tidak menimbulkan demo dari mahasiswa. Kemudian apabila kita ingin berubah menjadi satker yang mempunyai akreditasi yang tinggi misalnya, itu juga sudah perubahan yang tadinya hanya C saja menjadi B, kemudian menjadi A. Nah, itu juga suatu perubahan yang tentu akan berdarah-darah. Seperti halnya dari mungkin Ibu Reflin Kaparan dari Politeknik Negeri Manado itu tahu persis bahwa di timnya di Waliman ketika ada penerapan ISO itu berdarah-darah juga, Bu, ya. Nah, kemudian kalau kita ingin berubah dari satker menjadi BLU, juga suatu perubahan, tentu kita harus manage dengan sebaik-baiknya, dan ada metodenya yang telah diuraikan di dalam modul 3 ini. Demikian juga ada satu cara yang sangat praktis, itu misalkan mengambil cara dari Kotter, ya, dengan 8 langkahnya itu akan sangat praktis untuk penerapannya. Nah, perubahan ini memang suatu hal yang kadang-kadang tidak enak buat kita mungkin, tapi tidak enak buat orang lain. Enak buat sebagian orang lagi tidak enak. Tetapi kita harus mencoba untuk yang sebaik-baiknya, agar supaya dalam perubahan itu tidak terlalu banyak orang yang merasa tidak enak, yang sehingga tidak menjadikan suatu kendala ataupun suatu penghalangan buat kita. Dan ada caranya, itu pendekatan dengan komunikasi yang lebih baik, ya, komunikasi yang baik, di mana kita berkomunikasi itu yang sifatnya intrapersonal. Kalau yang sifatnya organisasi barangkali sudah settle,
Nah, tapi dan intrapersonal itulah yang sangat penting agar supaya orang bisa menerima perubahan dengan senang. Yang tadinya tidak menerima bisa berubah menjadi menerima, atau paling tidak yang tadinya tidak menerima dan melakukan perlawanan itu mungkin dia berubah, kemudian paling tidak menjadi tidak melawan kita. Nah, ini suatu banyak sekali metodenya. Yang mulai dari kita harus membuat visi misi yang jelas, kita harus membuat tim yang tangguh dan sebagainya, sampai juga kita membuat suatu percontohan dulu barangkali dalam skala kecil, kemudian bisa diperluas dan seterusnya. Nah, silakan saja dibaca itu di dalam modul yang 3 ini, nanti akan diuraikan juga oleh Profesor Sahid ya, yang menyusun metode menggerakkan perubahan ini. Saya kira cukup dari saya sekian dulu. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Iskandar yang telah membuka dan menyambut acara pada pagi hari ini, juga sekaligus menyampaikan sedikit summary tentang manajemen perubahan. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan dan menyimak summary dari submodul 3A yang akan disampaikan oleh Prof. Sahid terkait dengan peran pimpinan fakultas di dalam melakukan dan mencoba melakukan gerakan perubahan di tempat Bapak Ibu bekerja. Waktu dan tempat yang bersilakan. Terima kasih Pak Moderator. Bapak dan Ibu peserta belajar learning pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan tim kita di UGM dan dari tim Helm Jakarta. Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin sedikit mau review supaya diskusi nanti setelah ini menjadi terfokus pada tema kita pada kali ini. Kalau kita perhatikan mulai modul 1, 2, dan 3 submodul, modulnya itu General Administration and Leadership. Kemudian submodul 1 itu bercerita tentang sportive leader. Di sana ada 3 materi tentang sportive leader, mulai dari konsepnya, kemudian cara mengukurnya, strategi menjalankan sportive leader. Dan yang kedua, modul 2 itu juga ada 3 materi submodul. Di sana lebih pada bagaimana mewujudkan sportive leader itu melalui berbagai pendekatan. Tadi sudah disinggung Pak Iskandar tentang komunikasi, tentang hal yang berkaitan dengan pelaksanaan perwujudan seperti itu. Nah, kita sekarang memasuki ke submodul yang ketiga, yaitu menggerakkan perubahan. Jadi di dalam submodul ketiga itu ada 3 materi juga. Yang pertama adalah review manajemen perubahan. Jadi kita semua memang harus berubah. Kalau tidak, kita akan tergilas oleh situasi yang penuh dengan kompetisi. Ya. Jadi cepat atau lambat, saya punya feeling perguruan tinggi asing itu nanti akan diperbolehkan secara legal membuka di Indonesia. Kalau sudah begitu, mau tidak mau kita harus bersaing. Jadi oleh karena itu sejak sekarang marilah kita mempersiapkan diri di dalam merespon eksternal fenomena itu. Nah, di dalam modul menggerakkan perubahan itu ada beberapa kita singgung review mengenai apa itu manajemen perubahan. Kemudian siapa yang harus melakukan perubahan, dimulai dari mana, bagaimana menghadapi kelompok atau teman kita sendiri yang resisten terhadap perubahan, dan seterusnya dan seterusnya.
Saya kira di sana sudah dibahas. Kemudian dilanjutkan dengan peran pimpinan, terutama di level fakultas. Perannya apa di dalam menggerakkan perubahan itu. Yang lain juga di dalam modul itu, bagaimana perubahan itu diikuti di dalam manajemen keuangannya. Jadi kalau tidak salah, peran fakultas, pimpinan fakultas juga harus tahu bagaimana manajemen keuangan itu mengikuti perubahan dinamika manajemen perguruan tinggi yang akan diwujudkan. Kemudian yang terakhir itu selain manajemen keuangan juga harus diikuti perubahan itu memanage quality. Kualitas tetap harus dijaga dalam kondisi perubahan itu. Justru kalau kita kita larikan ke dalam performance, academic performance dari suatu institusi perguruan tinggi, harusnya atau sudah semestinya diproyeksikan ke dalam peningkatan kualitas. Nah, disitulah nanti di dalam modul bagian dari modul 3 ini, di sana juga ada bagaimana mengendalikan kualitas pendidikan melalui pendekatan quality assurance system. Itu sedikit review. Kemudian untuk outcomes di dalam modul 3 ini diharapkan peserta mampu menggerakkan. Jadi setelah memahami, mempelajari dan bisa menjelaskan apa itu keseluruhan modul General Administration and Leadership itu, maka diharapkan peserta mampu menggerakkan perubahan secara sistematis. Jadi perubahan itu bukan tiba-tiba, bukan by accident, tapi by design yang sistematis, terencana dengan well planned. Nah, itu ujungnya adalah untuk perubahan itu untuk mewujudkan konsep supportive leader yang harus bisa menghasilkan banyak pemimpin keilmuan. Jadi karena kita bekerja di lingkup pendidikan tinggi, maka dalam level fakultas misalnya, dekan harus mampu di dalam menggerakkan program itu, ujungnya adalah menciptakan pemimpin-pemimpin ilmuwan. Jadi dekan adalah di samping memimpin secara manajerial, juga memimpin pemimpin lain. Pemimpin lain itu siapa? Adalah para ilmuwan. Jadi itulah gerakan yang harus kita bangun untuk menciptakan atau mewujudkan seperti itu. Kemudian yang kedua, nanti di closing, Bapak dan Ibu sekalian harus mampu membuat kebijakan, perencanaan untuk mewujudkan perubahan itu. Jadi di dalam closing nanti Bapak dan Ibu diharapkan presentasi rencana perubahan itu dan desain perubahan itu, dan perubahan itu tentu saja yang realistis, disesuaikan dengan kondisi institusi Bapak dan Ibu masing-masing, terukur, terencana, dan terinstitusionalisasi. Artinya apa? Desain perubahan itu bukan lagi menjadi milik Bapak dan Ibu sekalian, tapi sudah menjadi milik institusi, dan ada desain untuk mengimplementasikan, ya, misalnya melalui RKAP. Perubahan itu mungkin tidak terlalu yang berpikir besar, bisa dimulai dari yang kecil. Ingin menggerakkan perubahan dalam hal teaching and learning, menggerakkan perubahan dalam hal penelitian, pengabdian masyarakat, dan seterusnya, dan bisa diambil sesuai dengan apa yang menjadi interest Bapak dan Ibu
Ibu sekalian. Nah, perlu kami informasikan juga nanti di dalam closing, kebetulan saya 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu barusan studi visit di 3 university di Amerika. Saat closing nanti kita sudah deal salah satu profesor dari Ohio University akan memberikan speech ya, di dalam introduction webinar closing. Jadi mohon jangan lupa Bapak dan Ibu sekalian untuk closing bisa hadir, dan mungkin tidak harus sendiri Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu sekalian bisa mengundang staff, mengundang staff sehingga staff bisa melihat, bisa ikut mengikuti webinar ini, termasuk di dalam mendengarkan speech dari salah satu profesor Ohio University Amerika. Jadi kita langsung online langsung dengan Amerika di Ohio University. Tanggalnya saya kira kalau tidak salah sekitar 2 minggu dari sekarang, tanggal 27 Mei ya, 27 Mei, jamnya saya kira sama. Dan tolong diingat-ingat sehingga ini kesempatan yang sangat baik dan sangat langka, gratis lagi, kita nggak perlu bayar gitu ya, karena masih di-spot oleh kami. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan betul, dan kita juga merencanakan online tidak hanya dalam konteks webinar sekarang. Ke depan kita ingin membuat beberapa online dan beberapa profesor dari universitas di Amerika akan kita undang di dalam online. Jadi demikian Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan mengingatkan kita di dalam forum webinar ini, dan harapan kita semua nanti diskusinya bisa produktif dan bermanfaat buat kita semua. Sementara demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Sen yang telah menyampaikan review 123 terkait dengan perubahan di tempat Bapak Ibu bekerja. Tadi ada beberapa hal yang telah disampaikan oleh beliau tentang siapa yang harus dan bergerak melakukan perubahan, kemudian bagaimana peran pimpinan pada level fakultas selain sebagai manajer administratif tapi juga sebagai pimpinan keilmuan, dan juga tadi ada beberapa hal yang terkait dengan outcome, juga terkait dengan penugasan closing yang kami harapkan ini Bapak Ibu bisa betul-betul mengerjakannya, karena ini menjadi evaluasi bagi kita semua terkait dengan, jadi selain keaktifan dari Bapak Ibu webinar, juga ada hal yang bisa kita nilai, yaitu berupa penyampaian tugas yang Ibu kirimkan ke kami. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan tentang summary modul terkait dengan peran pimpinan fakultas di dalam sistem penjaminan mutu. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Prof. Girbani untuk menyampaikan review modul. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dan mungkin di Indonesia Timur sudah agak siang ya, siang, dan kami melihat terutama Pak Anto Malik di belakangnya sangat cerah baik sekali semangatnya. Sebelum saya masuk ke materi saya, ini kebetulan tadi banyak disinggung oleh Prof. Iskandar dan Prof. Zahid tentang perubahan. Dan perubahan itu memang terjadi, dan di sistem manajemen UGM juga terjadi, terutama untuk penjaminan mutunya, yaitu dengan adanya perubahan dari yang dulunya itu namanya pusat pengembangan pendidikan menjadi pusat inovasi kebijakan akademik, sehingga biasanya kan UGM dijadikan kiblat ya,
Jadi kiblatnya sudah berubah. Jadi sehingga hati-hati dalam hal ini. Jadi seperti dikatakan oleh Prof. Pratikno, dulu rektor UGM, sekarang menjadi Menseknek, itu hati-hati dengan contoh-contoh di luar negeri atau di dunia yang lebih maju, bahwa mereka tadinya meniti tangga dengan sistematis, tapi setelah sampai di puncaknya maka tangga itu ditendang, sehingga tangganya sudah hilang. Sehingga kita harus menciptakan tangga itu sendiri dengan mungkin kalau tidak pakai tangga, kalau kita lebih punya energi, punya kemampuan, bisa meloncat, jadi mengatakan lift rock, jadi bisa meloncat. Nah, itu jadi di UGM sudah berubah P3 menjadi PIKA. Tidak berarti karena direktur yang menjadi Bu Ika, Bu Ika juga termasuk fasilitator di sini. Dengan demikian penjaman mutu di UGM, ini kan menjadi semacam wahana atau kendaraan untuk mengantar perubahan tadi secara struktur dan secara kontinu dan sistematis. Dengan demikian, dengan adanya PIKA tadi, penjalan mutu di UGM, dan ini juga sudah merupakan antisipasi dari tadi ditendangnya tangga yang untuk meniti maju tadi, yaitu yang tadinya kita hanya menganut adanya feedback. Jadi kita ingin mengatakan karena penetapan standar baru itu tadinya berdasarkan utamanya dari feedback. Nah, kalau hanya dengan feedback saja, itu kita tetap akan selalu tertinggal. Maka kita secara sistem, ini juga sistem manajemen juga, itu harus tidak hanya feedback, tapi harus juga feed forward. Jadi umpan maju, tidak hanya umpan balik, tapi juga umpan maju. Nah, disinilah peran PIKA tadi. Jadi pusat inovasi kebijakan akademik itu diminta untuk meneropong maju ke depan, kemudian memberikan yang ke depan tadi di feedbackkan, jadi umpan maju, sehingga kita tidak selalu ketinggalan, tapi akan mudah-mudahan ya kalau kita teropong yang tadi bagus itu bisa lebih maju lagi. Nah, sehingga kombinasi, jadi kita politiciannya tidak hanya feed forward, tapi juga feedback, jadi kombinasi. Dan sistem di secara mekanis itu biasanya akan, kalau terlalu feed forward, umpan maju itu tidak stabil, ya. Karena kan banyak noise. Tapi kalau feedback saja stabil tapi lambat, sehingga kita kombinasi. Dengan demikian mudah-mudahan ini contoh dari perubahan tadi, silakan. Jadi mungkin diubah mindsetnya, tidak hanya mengkiblat atau menjadi follower, tapi mempunyai pandangan maju ke depan dan mengadakan perubahan di sistem manajemennya. Itu kemudian kita alhamdulillah, jadi sekarang kita untuk penjaman mutu sudah makin lengkap. Yang tadinya dulu kita hanya punya Undang-Undang Sisdiknas 2003, kemudian sudah ada Undang-Undang 12 tahun 2012 tentang sistem pendidikan tinggi. Kemudian dilanjutkan dengan 3 Permendikbud, itu 049 mengenai standar nasional pendidikan tinggi, dengan yang tadinya standar nasional pendidikan hanya 8 standar menjadi 8 kali 3, yaitu 8 pendidikan, 8 penelitian, dan 8 pengabdian pada masyarakat, menjadi 24 standar. Tapi alhamdulillah Ban PT tidak menelan begitu saja, jadi meramunya. Jadi meramunya nanti Ban PT insya Allah akan menjadi 9 standar saja. Jadi tidak 24 standar, tapi hanya 9, tapi 9 yang mencakup 24 standar tadi. Dengan kerangka adalah sistem integritasnya, kemudian juga
sistem atau standar bisnis prosesnya dan sistem atau standar sumber dayanya. Jadi ada 3 pilar itu kemudian dijabarkan menjadi 9 standar dan itu mencakup semuanya 24 standar tadi. Tapi mungkin belum dilaksanakan tahun 2015 ini, tapi nanti untuk tahun 2016 selanjutnya. Ini juga perubahan dari Bapak dan Ibu sekalian. Memang kita dituntut selalu melihat perubahan dan menyelesaikan. Dan kalau bisa kita punya keep arah tersendiri yang kita yakini bahwa ini merupakan modal wisdom kita dan ini merupakan keunggulan kita. Dan untuk mereview lagi sistem penjaminan mutu yang biasanya punya siklus yaitu PDCA, Plan, Do, Check, Act, kemudian diterjemahkan oleh Undang-Undang 12 tahun 2012 menjadi PPEPP. Mungkin kalau Bapak Ibu sekalian bisa melihat di pasal 52 itu penjaminan mutu itu dilakukan melalui penetapan P1 dan pelaksanaan P yang kedua, kemudian evaluasi E, kemudian pengendalian P lagi dan peningkatan standar pendidikan tinggi. Jadi PDCA tadi digabung menjadi PPEPP dan dalam hal ini di evaluasi dan pengendalian itu di sana nanti akan terselip kalau akan lengkap itu adanya audit internal. Itu untuk penjaminan mutu di dalam. Kemudian kalau eksternal maka perlu adanya akreditasi. Jadi akreditasi itu dan PT sekarang kan diberi amanah untuk menciptakan dinamakan standar akreditasi nasional. Ini draft finalnya sudah ada dan tadi Prof. Zahid mengingatkan kita bahwa perguruan tinggi asing akan masuk. Dan PT juga sudah antisipatif dalam hal itu, yaitu siapapun yang beroperasi di Indonesia harus terakreditasi oleh BANPT dan LAM gitu. Jadi sehingga kita sudah punya safeguard antisipasi untuk perubahan-perubahan yang akan datang. Itulah jadi semangat civilisasi itu adalah semangat waspada ya. Sehingga kita waspada untuk perubahan yang akan datang dan kita siap dan kita tidak ngawur tapi juga tidak terlalu lambat karena terlalu berhati-hati, tapi kita menuju dengan kecepatan yang wajar ke suatu cita-cita yang visible ya, dan juga kita mampu meraihnya. Mungkin itu pendahuluan dari saya, nanti akan disambung dengan diskusi lebih bagus. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bila taufiq wal wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Kirbani. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, kita sampai pada sesi diskusi. Ya, sebetulnya kami sangat mengharapkan sekali ada respon dari Bapak Ibu sekalian terkait submodul 3 ini. Tapi karena sampai saat ini kita belum menerima respon tersebut, jadi kita mungkin nanti diskusinya mengalir saja, jadi Bapak Ibu bisa langsung bertanya dan berdiskusi kepada fasilitator yang sudah hadir pada pagi hari ini terkait dengan pembahasan submodul 3 yang dengan tema besarnya tentang menggerakkan perubahan. Baik, kami undang untuk yang pertama kali, ini yang paling putih bajunya, yaitu Bapak Dr. Harto Malik ya, dari UNG ya, dari Gorontalo. Silakan Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan ini. Sebelumnya saya mohon maaf untuk 2 minggu kemarin saya belum bisa bergabung, kebetulan lagi tugas keluar. Saya tetap berupaya bisa terlibat dalam program ini. Saya hanya sekedar
lakukan sharing pengalaman. Kebetulan saya ini baru 6 bulan memangku jabatan sebagai dekan. Di dalam menggerakkan perubahan di fakultas saya banyak berpedoman kepada persoalan yang memang dihadapi oleh fakultas. Saya beri contoh, pernah di pertemuan direktorat tersaji dalam bahan presentasi itu fakultas saya itu sangat minim dan rankingnya di bawah terkait dengan keterlibatan dosen melakukan riset. Ini saya jadikan sebuah masalah terkait dengan konsep supportive leadership yang diarahkan kepada bagaimana kampus atau fakultas itu membentuk atau melahirkan yang disebut dengan scientific leader. Di sisi lain, tidak saja itu yang masalah itu yang terlihat, tetapi kadang juga ada masalah yang diungkap oleh mahasiswa terkait kenyamanan di dalam pembelajaran. Di sisi lain juga dosen mengatakan mereka juga sama seperti mahasiswa terkait masalah kenyamanan di dalam melakukan perkuliahan. Nah, melihat kondisi ini sangat diperlukan peran dekan. Saya tidak tahu apakah saya ini harus bekerja mengikuti sebuah konsep yang terkait dengan sebuah manajemen, atau memang saya bekerja atau menggerakkan perubahan berdasarkan masalah yang ada. Saya berprinsip begini, melakukan gerakan perubahan di fakultas itu kita juga harus melihat karakteristik dari fakultas yang kita pimpin, termasuk membernya yang ada di dalam. Ternyata memang harus kita lihat namanya konsep juga quick response, karena pada prinsipnya seperti disebut tadi, ya kualitas itu juga harus kita kedepankan di dalam membangun sebuah universitas. Di modul 3 ya memang disebut masalah di sini pengelolaan fakultas itu belum bergeser kepada performance based management, masih cenderung pada administratif based management, dan itu juga ada fakta di fakultas saya. Jadi kerjanya dekan itu hanya mau mendisposisi, mengikuti rapat-rapat direktorat, menjalankan instruksi rektor buat begini, sehingga bisa saja terabaikan bagaimana dosen itu kita gerakkan dia menjadi scientific leader. Nah, ini saya mencoba memulainya begitu terpilih menjadi dekan. Yang saya ingin pertama adalah tentang bagaimana dosen itu kita bentuk dalam sebuah wadah disebut dengan kelompok dosen aktif. Jadi di kampus saya itu ada 4 program studi. Jadi ada program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, ada program studi pendidikan bahasa Inggris, ada program studi sentra asing, dan yang keempatnya adalah program studi pariwisata. Fakta-fakta yang presentasi oleh penelitian kemarin, nah prodi-prodi ini yang risetnya sama sekali kurang. Nah, saya mulai mereka, coba kita buat dulu kelompok bidang studi, bidang keahlian, supaya tahu persis ini keahlian kita ini di mana, posisi kita dalam mengembangkan keilmuan itu bidangnya apa. Nah, alhamdulillah ini kita sudah lakukan pada bulan kedua setelah saya dilantik menjadi dekan. Di sisi lain terkait dengan birokrasi atau dikenal dengan structural leader, itu juga harus kita menggerakkan pemegang-pemegang order ya, atau penanggung jawab, misalnya para pembantu dekan, itu sudah harus kita beri ketegasan
waktu bidang akademik ini ngurusnya tentang ini, waktu bidang administrasi umum dan keuangan urusannya ini. Nah itu saya buatkan rapat khusus untuk mereka. Kenapa? Karena itu yang tadi persoalan-persoalan yang diungkap direktorat terkait misalnya hasil riset dan fakultas saya, kemudian ketidaknyamanan yang disebut oleh mahasiswa, ketidaknyamanan yang disebut oleh dosen, maka semua ini kita lakukan juga koordinasi terkait dengan structural leader. Nah, yang berikut ternyata saya melihat satu komponen yang penting juga kita tidak boleh abaikan dalam sebuah manajemen yang kita bicarakan, masalah komunikasi. Begitu kita melakukan site visit lah kita berkunjung ke prodi-prodi, apa sih masalah yang ada di sini? Sambil kita presentasikan yang memang ada data dari universitas yang terekam tentang prestasi mereka atau kegiatan-kegiatan. Nah, itu kita coba diskusikan, libatkan. Nah, ternyata terungkap mereka itu berharap ada sebuah pemberdayaan, empower itu staff terlibat dalam kegiatan-kegiatan akademik. Nah, dengan kita lakukan visit ke sebuah prodi, maka kita sudah ada modal untuk melakukan atau melahirkan kebijakan-kebijakan. Contoh dalam soal keuangan, begitu kita mendengar prodi melakukan tentang toiletnya misalnya, ya, itu kita sudah harus rekam. Di sebelah juga tentang LCD-nya yang digunakan oleh dosen sekarang sudah rusak. Nah, ternyata memang tidak cukup kita mengirim surat kepada teman-teman kaprodi untuk tajuk itu, hanya meminta informasi apa segala. Ada baiknya tetap harus kita melakukan pendidikan ke prodi-prodi, termasuk juga ke perpustakaan. Jadi inilah beberapa mungkin contoh pengalaman, dan saya menduga ini konsep tentang supportive leader ini, konsep ini yang sedang kita diskusikan, yang di dalamnya ada structural leader yang sudah scientific leader, itu sungguh-sungguh menjadi modal kita di dalam menggerakkan perubahan di sebuah fakultas. Oleh karena apa? Sebuah fakultas ternyata prinsipnya adalah tentang keilmuan, apa hasil-hasil riset kita. Nah, dengan saya melakukan begitu, ternyata pada tanggal 31 April kemarin, batas akhir penguploadan tentang proposal yang oleh Sindikat Masdiki, saya syukuri fakultas saya termasuk banyak di dalam mengupload, karena kita sudah lakukan pengawalan dan mengajak semua staf untuk ikut berpartisipasi. Saya belum berpikir apakah mereka lolos atau tidak, tetapi semangat itu ya, kita harus bangun mulai sekarang bahwa dosen itu harus mulai menyadari dia punya peran sebagai scientific leader. Jadi ya, saya merasa bersyukur, alhamdulillah Pak fakultas saya setelah kita lakukan ini banyak baru yang mengajukan proposal untuk dibadikti. Saya belum berpikir mereka menang atau tidak, tetapi minimal mereka sudah berpartisipasi, dan itu juga kita sudah bantu mereka kemarin fakultas memfasilitasi untuk melakukan pelatihan metodologi penelitian yang kita juga fasilitasi terkait dengan kebutuhan mereka terkait dengan riset. Saya kira ini salah satu contoh saya pengalaman peran fakultas di dalam menggerakkan bagaimana ada perubahan, terutama dari konsep dosen itu tidak saja hanya sebagai orang berperan dalam transfer pengetahuan, tetapi dia juga harus maksud saya ini aktif dalam mengajarkannya, tapi riset itu juga harus kita harap mereka juga banyak melahirkan atau memperoleh keuntungan. Saya kira itu saja sharing pengalaman yang saya lakukan yang sekarang baru 6 bulan, 6-7 bulan sebagai dekan di Fakultas Sastra. Terima kasih para pengaji. Baik, terima kasih Bapak Dr. Harto Malik, luar biasa sekali. Barangkali mungkin bisa direspon Pak, karena nanti yang berikutnya ada peserta yang mengirimkan
materi respon. Terima kasih Pak Arta Malik. Saya pengen mengucapkan selamat dulu menjadi dekan yang baru, dan saya ikut senang dengan forum ini. Pak Arto ada komitmen untuk melakukan perubahan. Jadi saya kira fenomena yang dialami Pak Arta itu sama dengan fenomena di universitas yang lain. Saya ingin memberikan sharing saja, Pak Arto. Jadi yang pertama mengenai research tadi, pendekatannya Pak Arto saya kira sudah betul. Jadi dengan meningkatkan komunikasi, kemudian memulai dengan kelompok kecil, saya kira itu sudah betul. Cuman sedikit saja ingin menambahkan mengenai riset tadi, Pak Arto. Jadi problem di Indonesia memang biaya riset. Itu sudah menjadi persoalan klasik yang dihadapi perguruan tinggi. Namun kita tidak boleh lari dari constraint itu. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana memanfaatkan riset-riset mahasiswa. Ya, riset mahasiswa itu menjadi riset yang qualified, syukur bisa sampai publikasi. Jadi itu kan automatically menggunakan wahana riset mahasiswa untuk dibangun, didesain agar riset itu ditingkatkan kualitasnya dan memenuhi standar publikasi. Nah, untuk ke sana saya kira langkah pertama adalah academic environment yang harus dimainkan. Jadi bagaimana mahasiswa itu melakukan proses riset, itu ada step-stepnya yang controllable. Mulai dari ada instrumen monitoring kualitas sampai monitoring evaluasi di setiap stage. Misalnya stage proposal dan stage analisis, stage hasil. Banyak bisa dilakukan di sana. Misalnya harus ada seminar, presentasi proposal. Yang belum presentasi tidak boleh menjalankan riset. Kemudian setelah analisis ada progress research. Setelah itu ada final progress dari riset mahasiswa. Kemudian writing, kemudian ujian, kemudian harus membuat paper. Nah, itu semua by design, Pak. By design yang dibangun berdasarkan manajemen sistem yang ada di fakultas. Bisa dibuat. Nah, dengan demikian maka akan terbentuk atmosfer atau cultural research. Nah, dari situ nanti akan terangkat jumlah publikasi, jumlah dosen yang terlibat di dalam riset dan seterusnya. Ini masukan tentang riset, Pak. Kemudian tentang kenyamanan pembelajaran tadi. Jadi sudah saya sebut tadi, yang lebih harus mulai awal dibangun adalah menciptakan academic atmosphere. Academic atmosphere itu bisa dalam lingkup softwarenya, seperti tadi membuat sistem manajemen riset tadi, tapi harus diikuti dengan hardware-nya, fasilitasnya. Paling tidak langkah yang pertama adalah IT, Pak. Karena sekarang informasi itu semua ada di online. Jadi kita bisa mendapatkan apa saja melalui online. Kalau
kita terbiasa membuka Science Direct misalnya, kita membuka Elsevier, di sana jurnal apa saja ada. Nah, mahasiswa harus diberi fasilitas untuk bisa mudah membuka akses ke internet. Memang bandwidth itu mahal sekali. Kemudian langganan riset, langganan papers, international jurnal itu juga sangat mahal. Tapi harus dimulai. Paling tidak kalau abstraknya saja itu gratis. Tapi harus ada jembatannya. Jembatannya adalah menciptakan atau membuat fasilitas IT untuk online mahasiswa dan dosen. Dan seperti ini contoh saja di UGM Pak ya, itu semua dosen setiap ruang itu ada line-nya Pak, ada akses ke internet langsung kabel, jadi cepat sekali, bisa cepat. Kemudian mahasiswa juga punya ID, langsung bisa akses ke internet. Dan setiap fakultas disediakan WiFi di mana-mana. Nah, dengan demikian atmosfer itu akan terbentuk karena lingkungan fisik yang memang kita desain. Itu salah satu contoh. Contoh lain banyak. Saya kira saya tidak ingin menyampaikan lebih banyak lagi. Dan hal yang lain tadi Pak disinggung mengenai performance based management. Memang boleh dikatakan kelemahan atau constraint dari sistem pendidikan kita. Dosen menjadi pegawai negeri itu memang menjadikan kita terjerat kakinya. Tapi itu kan sudah aturan, kita nggak bisa keluar dari sana. Di UGM misalnya, kita merasakan sekali pada waktu statusnya PT BUMN itu. Tapi sekarang dikembalikan, walaupun statusnya masih otonomus, university, tetapi dalam konteks keuangan dan sumber daya manusia tetap dikontrol secara sentralis. Namun demikian, kalau tadi konsep sportive leader untuk menciptakan pimpinan scientific leaders itu bisa kita mulai, apapun statusnya, saya kira tidak masalah. Jadi yang penting adalah ada willingness, kemudian ada dirancang dengan cermat dan sesuai dengan situasi yang ada. Jadi dengan demikian saya kira hambatan itu sudah tidak lagi menjadi tidak menjadi alasan untuk bisa berkembang. Kemudian yang terakhir Pak, di dalam melakukan perubahan itu hampir dipastikan akan menghadapi kelompok-kelompok yang tidak mau ikut perubahan. Jadi kelompok yang sudah mapan biasanya Pak, ya. Dia tidak mau terganggu kenyamanannya, ya. Sudah ada di zona nyaman. Biasanya dekan itu kalau sudah di zona nyaman malah nggak mau diajak perubahan. Ini Pak Harto ini pengecualian ini. Justru merupakan inisiator perubahan. Nah, oleh karena itu di dalam syarat teori di modul juga sudah ada, dalam melakukan perubahan itu dimulai dari kelompok atau kolega-kolega yang mau berubah. Biasanya staf muda yang dokter baru yang pulang dari luar negeri gitu kan, dia masih berapi-api, punya angan-angan gagasan yang sangat baik gitu ya. Tapi kadang karena jam terbangnya belum lama, ya, itu memahami situasi setempat itu kurang peka, sehingga antara gagasan dengan mewujudkan realitas itu membuat konflik. Nah, oleh karena itu peranan dekan yang sangat penting sekali di sini sebagai manajer untuk mengkomunikasikan itu terhadap kelompok kecil yang ingin perubahan dulu.
didiskusikan, diiterasi, kemudian dimulai dari kalau kita sudah terbiasa menganalisis dengan SWOT itu ada strength, ada weaknesses dan sebagainya. Kemudian ke depan mau apa? Jangka pendek bagaimana, jangka menengah bagaimana, jangka panjang bagaimana. Setelah dikomunikasikan dengan teman yang progresif, yang ingin berubah, kemudian diiterasi, dikelompokkan dengan kelompok lain yang ini di dalam istilah politik itu di kelompok yang tidak punya pendirian, bisa ke sana, bisa ke sini gitu. Ini biasanya kelompok menengah, middle staff, yang dia nyaman juga belum gitu, melakukan perubahan, tidak tahu mau kemana berubah gitu. Nah ini ditarik saja, ditarik. Nah kalau ini sudah, baru kita dekati yang tadi merasa nyaman tadi. Jadi dengan pendekatan seperti itu, saya kira perubahan-perubahan yang kita inginkan bersama akan terjadi. Jadi kembali lagi pada tema leadership, untuk sportive leader, untuk menciptakan scientific leader. Perguruan tinggi adalah bisa dikatakan sebagai perusahaan keilmuan, perusahaan ilmu. Nah, siapa pemegang ilmu? Ya dosen. Ya dosen. Jadi universitas tanpa dosen no meaning. Tidak artinya. Saya beri contoh rumah sakit. Rumah sakit tanpa dokter tidak ada artinya. Walaupun rumah sakit itu punya gedung setinggi langit, punya peralatan, tanpa dokter yang memadai, tanpa ada dokter yang punya spesialis dan terkenal di masyarakat, nggak ada apa-apanya. Sama dengan perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu adalah perusahaan ilmu. Nah, dengan ilmu itu bisa untuk rising income, Pak. Bisa untuk menghasilkan uang. Ya. Oleh karena itu, seorang pimpinan di tingkat fakultas, terutama yang paling dekat dengan dosen, adalah menempatkan dosen itu sebagai the key atau kelompok atau key groups ya, di dalam membangun keilmuan, sehingga dengan ilmunya itu nanti bisa dipakai untuk rising income. Saya kira singkatnya seperti itu, Pak. Jadi ini sharing saja, tidak bermaksud memburi Pak Dekan. Saya belum pernah jadi dekan, Pak. Jadi ini sharing saja, mudah-mudahan bermanfaat dan apa pertanyaan yang disampaikan Pak Harto tadi bisa terpakai. Terima kasih. Baik, saya pikir saya hanya ingin mengucapkan selamat kepada Pak Harto Malik yang telah mulai mencoba menerapkan supportive leader di dalam fakultasnya. Yang mudah-mudahan ini berhasil karena langkah-langkahnya sudah mulai tepat, dan kemudian tadi sudah ada masukan yang cukup banyak dari Prof. Sakit, dan mungkin juga dari Prof. Kimari nanti akan ada masukan. Karena itu mungkin karena untuk menyingkat waktu ada satu presentasi yang akan datang barangkali ya. Itu saya hanya saksian. Terima kasih Pak sudah mulai menerapkan apa yang kita inginkan dan mudah-mudahan memberikan hasil yang positif, yang optimal. Terima kasih. Baik, terima kasih para fasilitator dan juga Bapak Dr. Harto Malik yang telah berbagi sharing dan pengalamannya. Selanjutnya kita ke Ibu Patricia. Ibu Patricia ternyata sudah mengirimkan ke email kami. Ini emailnya masih ya lama, maaf, tapi sudah bisa kita lihat. Baik, Ibu Patricia bisa mendengar kami, Bu? Ya, silakan Ibu Patricia. Ada tambahan dari Ibu Stacey tentang bagaimana pengelolaan keuangan atau manajemen keuangan hubungan dengan modul 3B. Silakan Ibu Stacey. Ya, silakan Ibu.
sudah selama ini dijalankan oleh Unika de la Salle, bahwa sebagai salah satu universitas swasta yang belum lama berdiri, sekitar 14 tahun yang lalu, dengan jumlah mahasiswa sekitar 1.700 mahasiswa, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan itu terpusat di bagian keuangan universitas. Dengan demikian, pembuatan budget dan seterusnya itu harus melewati prosedur yang sudah ditentukan dan semuanya harus dilaporkan secara rutin ke rektor. Biasanya itu kami mengadakan rapat kerja setiap tahun itu pada bulan Mei. Dalam pelaksanaannya semuanya itu mengacu pada standar LPMI Universitas tentang pedoman penyusunan anggaran. Ada biaya rutin yang berkaitan dengan pengeluaran rutin dan kemudian ada yang tidak. Sebagian besar dari biaya rutin itu terkait dengan salary dan honor dari universitas kami. Kemudian ada share dari karena tidak semua program studi memiliki mahasiswa yang banyak, jadi ada share dari program studi yang memiliki mahasiswa yang banyak kepada program studi yang sedikit, sehingga semuanya itu diatur langsung oleh universitas. Kemudian apabila ada pengeluaran-pengeluaran yang tidak terkait di budget universitas yang sudah di-ACC oleh rektor, maka prosesnya itu sangat panjang untuk di-ACC karena unit yang bermohon harus melewati, misalnya kalau dari Kaprodi dia harus melewati dekan, seterusnya dia akan ke wakil rektor bidang administrasi dan keuangan, baru nanti dilihat di bagian keuangan dan seterusnya apabila rektor mau ACC baru dananya bisa dikeluarkan. Sehingga untuk kaitan dengan biaya taktis biasanya itu apabila sangat diperlukan, kalau tidak berarti tidak akan dicairkan, seperti itu. Terus karena universitas swasta maka sebagian besar dana yang didapat itu ada misalnya dari uang kuliah mahasiswa dan kemudian ada yang berasal dari yayasan. Itu dari saya tentang pengelolaan keuangan yang sementara jalan sekarang. Terus untuk kaitannya dengan LPMI untuk pertanggungjawaban bahwa yang terjadi seperti ini apabila ini terkait meminta dana, apabila sudah di-ACC dia harus melaporkan pertanggungjawabannya paling lambat 1 minggu setelah dana dikeluarkan. Apabila dia tidak melaporkan pertanggungjawaban, ketika dia meminta dana untuk waktu selanjutnya tidak akan dicairkan. Seperti itu kontrol yang dilakukan di universitas. Itu dari saya, selanjutnya dari Ibu Patricia. Ya, melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Siti. Jadi kebetulan kami menggaji tugas Ibu Siti yang mengerjakan modul 3B, kemudian ya yang itu sih kami kerjakan bersama-sama. Kebetulan karena hidupnya juga memang saling berkaitan. Nah, berbicara tentang penjaminan mutu di universitas kami, unit penjaminan mutu itu sudah dijadikan satu lembaga dan memang LPM ini yang mengontrol semua kegiatan atau semua aktivitas baik secara akademik maupun non akademik. Kemudian di masing-masing fakultas juga sudah ada UPMF atau unit penjaminan mutu fakultas, dan kerjanya atau tugas dan tanggung jawabnya adalah untuk MONEF, jadi monitoring evaluasi seluruh kegiatan perkuliahan. Jadi dimulai dari absen, pembuatan GDPT, SAP, kemudian perencanaan kurikulum, kalau ada kurikulum yang baru itu dikerjakan masing-masing di PMF. Nah, sampai pada saat ini prosesnya sudah berjalan dengan sangat baik, tapi memang masih ada beberapa kendala yang kami hadapi dan kami mohon masukan dari Bapak Ibu sekalian
atau mohon sharing dari Bapak Ibu sekalian tentang bagaimana proses pelaksanaan proses penjaminan mutu di universitas atau di instansi Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pertama kendalanya adalah beban kerja yang memang masih sangat tumpang tindih. Jadi ada beberapa dosen atau ada beberapa staf administrasi yang jabatannya merangkap. Jadi ada yang merangkap sebagai dosen, kemudian ada yang dekan, KPS, atau mungkin jabatan-jabatan lembaga atau operator. Dan terlebih lagi kalau ada kepanitiaan di universitas, misalnya panitia di Italis atau panitia penerimaan mahasiswa baru, seperti itu, sehingga membuat proses penjaminan itu seringkali terlambat ataupun terhambat prosesnya. Apalagi kalau memang dosennya terlibat dalam acara-acara kegiatan atau ada seminar bulan. Jadi kadang-kala absennya pun setelah dilempar selama 1 bulan itu akhirnya kurang dari harusnya jumlah pertemuan yang telah ditetapkan pada awal semester. Dan itu sampai sekarang kami belum mendapat satu solusi yang tepat bagaimana untuk menyiasati proses ataupun beban kerja yang menumpuk. Kemudian yang kedua adalah yang kami hadapi adalah proses evaluasi yang terkadang lambat, karena kalau seperti ada beberapa dosen yang absennya seringkali dibawa pulang ke rumah. Jadi pada saat direkap, kami sudah menyampaikan ke dosen itu bahwa absennya harus tinggal di fakultas atau di ruangan fakulti. Tapi mungkin karena sesuatu yang meninggal, ada yang sampai kelasnya sampai sore, jadi absen itu dibawa pulang. Jadi pada saat rekap, pada saat muncul evaluasi dari LPMI atau lembaga pembinaan yang di universitas, absensi dari dosen itu kurang atau kita kasih merah. Dan setelah dikonfirmasi ternyata absennya dia ternyata jadi karena itu hal-hal teknis yang sampai sekarang pun kami agak bingung bagaimana untuk menyiasati hal-hal seperti itu. Jadi mohon masukan, bantuan, solusi dari Bapak Ibu sekalian supaya proses pembinaan mutu di universitas saat itu berjalan lebih baik. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Ibu Patricia. Semuanya nanti. Kemudian kita ke Ibu Revlin dulu, Ibu Revlin Kaparan. Halo Ibu Revlin. Bisa mendengar suara kami, Bu? Oh iya, baik. Halo, Pak. Iya, silakan Ibu Revlin. Halo. Baik, Ibu Revlin langsung bicara. Kami sudah mendengar suara Ibu Revlin. Halo, makasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pertama-tama saya akan menyampaikan apresiasi helm dan kepada UGM yang telah memberikan fasilitas kami berupa pelatihan ini. Tapi 2 minggu kemarin memang kami tidak bisa ikut karena kami ada kesibukan pelatihan untuk direktur dan 4 pembantu direktur, dan semuanya lulus. Kami ikut dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam Pak, sehingga kami miss pada saat pelatihan 2 minggu kemarin. Sehingga pada saat ini kami berusaha ikut hari saat ini juga Pak, kami ada inspektorat yang sudah hampir 2 minggu di sini, kebetulan akan selesai hari Jumat. Jadi kami meluangkan waktu untuk pelatihan online ini. Kebetulan tadi Bapak pembantu direktur bidang kemahasiswaan, Pak Lorenz ngomong tadi ikut, tetapi mungkin dia dipanggil oleh inspektorat sehingga dia tidak bisa, dia sudah ke ruangan inspektorat. Jadi itu, dan saya ingin menyampaikan bahwa kami ketika bulan April kami sudah ada perubahan manajemen menurut nomenklatur yang baru.
Nah, kalau dulu satunya yang berubah adalah kalau dulunya unit penjaminan terhitung tanggal 1 April, tapi kami dilantik nanti tanggal 20 start pengembangan ibu fokus lagi kepada penjaminan hukum untuk melakukan kegiatannya di institusi. Nah, itu kami baru mulai bulan April ini. Dan dari perubahan ini ada hal-hal yang memang mempengaruhi dalam kegiatan perubahan manajemen ini. Jadi kami sampaikan tadi, Pak Iskandar sudah menyampaikan di awal bahwa memang kami dulu pengalaman, Pak Iskandar tahu itu ketika kita mau ISO itu banyak penolakan, Pak. Banyak penolakan, tetapi ternyata kerja keras kami semua Politeknik pada tahun tersebut hasilnya berupa baik. Dan pada sekarang ini kita sudah akan membuka terapan untuk teknik sipil. Nah, itu adalah hasil dari kerja keras sebenarnya dari Politeknik Negeri Manado, walaupun banyak penolakan. Sehingga untuk bulan April ini kita ada perubahan manajemen. Memang agak pengaruh juga ke ada yang memang unitnya sudah di merger. Jadi kalau yang lalu kita ada unit pengembangan bahan ajar, media pendidikan dan bahan ajar, ada unit mata kuliah umum. Sekarang sudah diganti ke pusat. Jadi sudah ada 2 pusat, Pak, di kita di manajemen Politeknik, pusat penelitian dan pengabdian pada masyarakat dan pusat pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan. Nah, kami bisa share kepada tadi ada dari adalah salah juga kita satu daerah sebelumnya. Jadi kita sama-sama ketika kami sama juga ketika baru memulai penjaminan mutu. Tetapi sekarang justru penjaminan mutu dengan adanya nomor yang tahun 2014 nomor 49 di SNPT lebih menguatkan institusi pendidikan bahwa penjaminan mutu adalah hal yang tidak boleh dilihat sebelah mata. Jadi itu harus adaptasi. Dan untuk di Politeknik Negeri Manado, kalau dalam sisi akademik sudah ada perbaikan. Indikatornya adalah tingkat kelulusan mahasiswa itu menurun. Tingkat ketidaklulusan mahasiswa maksudnya menurun. Dan kemudian ketika mereka pakai kerja lapangan atau magang untuk D4 yang sarjana sains terapan, mereka sudah ditahan oleh industri. Tetapi kelemahan kita adalah macam Pak, untuk bulan ini ada cut off dari Departemen Keuangan sehingga ada penganggaran yang belum bisa dicairkan. Nah, itu yang mungkin mempengaruhi dalam manajemen kita. Contohnya salah satu kan kita satu TS-nya tapi kalau tidak dengan bagi kami di Politeknik di Manado. Nah, oleh sebab itu untuk tetap ada pengaruh untuk manajemen perubahan. Tetapi pengaruhnya kecil kalau memang betul-betul yang pimpinan itu komitmen. Komitmen adalah salah satunya dengan mencari solusi. Jadi solusi jangan dari unit. Saya juga mempraktis yang sudah dilakukan oleh Dewan Tahu tadi. Ketika menjadi dekan merubah, tapi Pak memang itu harus sangat hanya saran kami itu harus sangat hati-hati karena kita memang memimpin dosen, memimpin orang pintar, Pak. Jadi untuk manajemen perubahan supaya kita bisa berubah yang baik, yang pertama pimpinan memang harus sikap mengalah, harus sikap bijak, selalu diperlihatkan agar supaya kita juga menjadi nyaman. Jadi untuk di Politeknik Negeri Manado memang banyak ada juga kelebihan tapi ada juga Pak kelemahannya. Nah, itu memang semua kita jalankan. Kita pusat ini baru mulai di semester di bulan April ini, dan kemudian kita akan diaudit eksternal untuk ISO kita. Audit eksternal ketiga di perpanjangan ketiga, Pak, karena sudah dari tahun 2007. Nah, kita akan di audit surveillance 3
pada bulan Juni, pada tanggal 10 dan kemudian tanggal 11 Juni kita akan diaudit. Dan kemudian ketika kita mengajukan anggaran untuk penjaminan mutu, Pak, tidak pernah dicoret oleh penganggaran karena justifikasinya jelas. Sehingga ini yang perlu kami share ke Bapak Ibu ataupun ke narasumber bagaimana keberadaan Politeknik Negeri Manado saat ini. Nah, kita sekarang akan mudah-mudahan itu Pak mulus jalannya tahun ini sebelum 2016 kita akan ada S2 terapan khusus teknik sipil. Sehingga untuk pembangunan kita sudah mulai jalan karena apa? Karena kita punya Rensra yang tahun ini juga ada di Rensra kita akan sertifikasi untuk ISO lab. Jadi lab akan disertifikasi karena pendidikan politeknik betul-betul 60% adalah terapan. Dan baru-baru ini kami dengan pengusulan untuk desentralisasi. Kebetulan Pak yang saya dengan Pak Marsi juga, Pak Marsi ada untuk tahun ini saya mengusulkan untuk penelitian bulan lebih. Kita ada 20 judul yang memasukkan untuk proposal untuk tahun ke depan, dan ongoing juga ada sekitar 20 judul ongoing. Jadi kita dari sini memang sudah terlihat bahwa betul-betul penjaminan mutu ini sudah, walaupun memang masih banyak kelemahan yang kita perlu perbaiki, karena kan prinsipnya adalah perbaikan berkelanjutan. Nah, itu mungkin itu yang kami bisa. Dan kemudian rencana kami yang akan tadi saya dengar dari UGM untuk lembaga penjaminan mutu. Saya sempat ketemu kepala saya sempat minta kepala kami akan meminta untuk ini untuk untuk menjadi auditor ke SPMI dan untuk melengkapi menjadi asesor bahan PT. Karena terus terang kami belum ada asesor bahan PT, baru ada audit internal, tetapi kami sudah lebih mengarahkan ke SPMI-nya. Jadi kalau tadinya ISO, sebelumnya ISO di luar sistem, tapi sekarang ISO memang sudah, karena kita pakai referensi ISO. Juga sekarang yang saya lihat Dikti juga sudah ke ISO, UGM juga sudah ada ke ISO. Yang tadinya UGM yang kami lalu memang ISO pertama tahun 2007 memang banyak penolakan Pak. Tetapi hasilnya mahasiswa kita diterima di pasar kita. Jadi itu mungkin kan. Baik, Ibu Evelyn, ya terima kasih atas penyampaian dan presentasinya. Kami mohonkan ini kalau bisa dituangkan dalam bentuk PowerPoint dan dikirim ke kami. Terima kasih Ibu Evelyn dari PN Manado. Lalu satu lagi Pak dari UMK dari Kendari, Ibu Tri Indah. Bisa Bu, iya silakan Ibu Trina ya Bu. Sebelum kami presentasi mungkin ada beberapa respon lisan yang disampaikan oleh teman kami, karena kami terdiri dari beberapa program studi, kemudian ada juga ketua lembaga, maka mungkin kita bisa diberi kesempatan Pak untuk memberikan respon lisan sebelum presentasi. Baik, bisa disampaikan secara singkat Ibu, nanti ada berapa orang? Iya, di sini ada Pak Dr. Anas, Kepala Lembaga Kerjasama Nasional dan Internasional, kemudian ada Pak Suharta sebagai Ketua Program Studi yang ingin menyampaikan respon lisan mungkin Pak. Baik, jadi ada 3 orang, nanti mohon disampaikan secara ringkas. Assalamualaikum
Waalaikumsalam. Sebelumnya mungkin saya perkenalkan, saya Suharta Widya, saya Ketua Program Studi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Pak. Saya ingin menyampaikan Pak, ini sehubungan tadi tentang jaminan mutu. Di universitas kami ada namanya lembaga jaminan mutu, dan di fakultas ada unit jaminan mutu Pak. Nah sekarang yang ingin saya tanyakan masalah tentang, ini mungkin ada teknis Pak, tentang penulisan skripsi. Kadang saya melihat antara skripsi dari eksakta dengan skripsi non eksakta terjadi beberapa warna yang sehingga kami dari fakultas itu sendiri kadang bingung yang mana sebenarnya yang menjadi acuan di dalam tulisan ini Pak. Apakah yang bisa kita ikuti dari sebelumnya atau yang ada di non eksakta juga atau bagaimana? Jadi mungkin saya meminta saran maksudnya Pak Prof, bagaimana di dalam penyesuaian atau yang sebenarnya menjadi payung di dalam penulisan karya ilmiah ini Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bapak. Ya, selanjutnya Jadi kalau respon tentang jaminan mutu kami sudah meresponnya secara online, jadi mungkin tidak perlu kami jelaskan panjang lebar karena kurang lebih sama dengan yang dijelaskan Pak Suharta. Dan mohon maaf dulu sebelumnya kepada Pak Iskandar karena respon SMS-nya tentang judul dan desain kami tidak kami replay karena kami agak sedikit bingung untuk berikan judul. Namun kami buat dalam bentuk PowerPoint seperti ini. baik, silakan bisa langsung ditampilkan Ibu. PowerPoint-nya dapat kelihatan Pak? Baik, Ibu Indah. Oh, baik ya. Ya, silakan Ibu. Dapat kelihatan ya Pak? Ya, baik. Ini mungkin lingkupnya agak kecil, bukan di universitas, tapi kami lebih pada program studi pendidikan bahasa Inggris yang kami pimpin. Jadi target dari program yang akan kami laksanakan ini yaitu sebenarnya pimpinan. Kalau dalam hal ini berarti program studi, dosen, dan staf. Yang menjadi program inti kami itu adalah optimalisasi kinerja unit jaminan mutu. Jadi kalau di tingkat fakultas itu ada unit jaminan mutu, namun karena kinerjanya belum optimal, yang kemarin kami susun dalam rencana tindak lanjut dari kegiatan helm sebelumnya, maka saat ini kita ingin mengoptimalisasikannya di tingkat program studi. Kemudian memaksimalkan fungsi teknologi informasi dalam pengelolaan program studi itu sendiri. Apa yang menjadi grand vision kami yaitu implementasi PDCA. Kami berharap ketika kami mengimplementasikan ini menjadi solusi dari masalah-masalah yang ada di program studi kami. Jadi untuk yang pertama itu tujuan yang pertama optimalisasi kinerja unit jaminan mutu, ada beberapa hal yang sudah kami lakukan. Namun setelah kami mengevaluasi, ternyata problem yang muncul itu karena tidak tersampaikannya apa sebenarnya peran, fungsi, dan kebijakan-kebijakan yang dimiliki oleh fakultas. Sehingga kami menganggap bahwa itu adalah langkah awal kita untuk kemudian meningkatkan mutu yang ada di program studi ataupun fakultas. Kemudian langkah berikutnya itu kita melakukan komunikasi yang intens dengan dosen. Kenapa ini menjadi penting?
dalam fakultas merupakan salah satu ujung tombak mutu, sehingga kami menganggap bahwa komunikasi yang intens dapat menjadi salah satu hal yang bisa meningkatkan, mengoptimalkan kinerja jaminan mutu yang ada di fakultas. Kemudian memaksimalkan peran dosen sebagai scientific leader. Ini kemudian yang penting karena dari setiap program studi memiliki dosen yang berbeda-beda, sehingga ketika ada kegiatan dari luar, misalnya eksternal atau seperti kemarin yang dijelaskan oleh Ibu Pak Malik tentang penelitian, itu yang kurang maksimal peran dosen. Kemudian menyediakan fasilitas yang memadai untuk mendukung ini yang sekarang mulai dilakukan oleh universitas kami, menyediakan fasilitas, meskipun keuangan selalu menjadi salah satu faktor penghambat. Namun untuk sekarang karena kami berada di jaminan mutu, peningkatan mutu untuk universitas, maka itu menjadi salah satu prioritas. Dan kemudian membangun sistem informasi melalui sebagai bentuk peningkatan jaminan mutu. Jadi bagi kami untuk meningkatkan jaminan mutu, sistem informasi pun menjadi salah satu pendukung. Dan langkah akhir yaitu evaluasi. Jadi dari semua hal yang kami rencana untuk implementasikan, kemudian nantinya akan dievaluasi. Jika kemudian masih belum maksimal, maka dia akan model cycle akan kembali dan melihat apa yang harus kami perbaiki. Kemudian untuk memaksimalkan fungsi dari IT yang saat ini telah dijalankan, yaitu kita membangun sistem komunikasi berbasis IT di program studi. Jadi di program studi kami sudah menyediakan sebenarnya website untuk program studi, namun aksesnya yang belum maksimal, jadi belum digunakan oleh dosen. Kemudian menghimbau kepada sekitar akademika untuk tanggap teknologi informasi. Jadi sejujurnya kalau untuk daerah di lingkungan kami, tidak semua dosen tanggap terhadap IT. Jadi masih ada beberapa dosen yang masih jaga TI. Jadi itu mungkin yang ingin kita himbau agar betapa pentingnya TI untuk kemudian mendukung proses belajar mengajar, kemudian proses kegiatan kita sebagai dosen. Kemudian memaksimalkan kinerja staf berbasis TI. Ini juga lanjutan dari program kerja kami di kegiatan HELM sebelumnya. Kami menerapkan sistem IT dalam pengelolaan program studi dan ini kemudian dapat meningkatkan mutu karena staf kami kinerjanya meningkat, kemudian efisiensi waktu itu yang paling penting. Baik. Jadi itu saja mungkin Pak. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Tri Indah Rusri dan juga tadi Bapak Soeharta dari UMK. Baik, nanti mohon slide-nya dikirimkan ke kami Bu ya. Ibu Tri, mohon slide-nya bisa dikirimkan ke kami, ke panitia di UGM. Baik, saya kira itu dulu. Bapak ada langsung. Baik. Kalau gitu kita coba menghubungi kembali Bapak. Ya, Ibu sedang telepon ya. Ya, kita coba hubungi Bapak Edir Lokolo. Halo Bapak Insinyur Edir Lakolo, MSI. Bisa mendengar kami Pak? Bapak Edir Lokolo. Baik. Halo. Ini dengan Bapak Edir. Halo Pak. Halo. Baik, Pak Edir Lokolo, silakan bisa langsung bicara Pak.
Baik, nanti kami hubungi kembali. Kalau gitu kita ke Ibu Nili. Halo Ibu Nili, bisa bersama kami? Baik, kelihatannya Ibu Nili sedang sibuk dan Bapak Lokolo komunikasinya kurang lancar. Bapak Agus dari Untan bisa dihubungi, Mas? Bapak Agus? Baik, barangkali yang tadi bisa direspon dulu Pak. Ada Ibu Patricia, kemudian Ibu Repin dan Ibu Trinda. Barangkali bisa direspon dulu oleh Prof. Kirbani terkait dengan sistem penjaminan mutu. Pertama saya mengucapkan selamat pada Bu Patricia dari Delasal ya. Saya mengingatkan saya tahun 2011 saya ke Delasal tapi di Manila dan bagus sekali memang awalnya dengan mutunya juga. Kemudian kami mengakses untuk standar EUN dan nilainya untuk ekonomi itu cukup bagus, jadi 5 lebih, maksimum 7, sedang biasanya itu Pak kita itu di level 4-5, di sana 5-6, jadi bagus sekali ya. Mudah-mudahan semangat Delasal Manila itu juga awal-awalnya menular ke Delasal Manado. Saya kira dengan lembaga pendidikan mutunya di universitas dan fakultas sudah terstruktur cukup baik. Kemudian hanya ada kendala-kendala sedikit mengenai kurang disiplinnya dosen membawa presensi dan sebagainya. Saya kira itu sesuatu yang biasa dan semangat untuk continuous improvement melalui penjamin mutu itu perlu dikembangkan. Mungkin pertanyaannya apakah di Delasal secara institusi sudah terakreditasi BAN-PT atau belum, kemudian juga di program studinya. Nah, dari hasil kalau memang sudah terakreditasi kan artinya dari rekomendasi dari asesor, itulah yang juga perlu ditindaklanjuti. Kemudian dari Poltek Manado juga sudah bagus sekali, sudah ISO, saya kira bagus sekali, dan ini sudah mengalami surveillance berkali-kali dan sudah bisa meyakinkan dikti untuk budgetingnya sehingga tidak pernah ditolak. Dan saya kira kendaraan ISO tadi dipertahankan, dimuati dengan amanah dari undang-undang ya, Undang-Undang 1212, kemudian juga turunannya untuk Permendikbud, terutama untuk penjamin mutunya itu di Permendikbud nomor 50 tahun 2014. Kemudian untuk standarnya nanti diisi dengan SNBT, yaitu Permendikbud nomor 49. Jadi di sana ada amanah juga bahwa kita tidak hanya sekedar mengacu SNBT yang jumlahnya 24 standar itu, tapi untuk institusi harus lebih dari itu, bisa lebih itu dalam hal substansinya, tapi juga dalam hal kualitasnya. Jadi tentunya silahkan itu dikembangkan terus dengan dijiwai dengan amanah undang-undang tadi. Kemudian tadi ya dari Universitas Muhammadiyah Kendari ya, itu ada pertanyaan mengenai skripsi ya. Jadi skripsi standarnya ikut yang mana? Saya kira kita mengikuti KKN ini saja. Jadi untuk deskriptor umum maupun khusus tingkat S1 itu seperti apa kita ikuti. Jadi jangan mungkin terlalu ideal, mungkin menjadi berlebihan, tapi juga jangan terlalu rendah. Kemudian setelah skripsi tadi dikerjakan, mestinya kalau memang layak itu bisa dipublish dan memang dianjurkan paling tidak itu diupload ya, di websitenya, atau kalau lebih bagus lagi kalau sampai ke dikti adalah di Garuda dan sebagainya.
Jadi silakan, jadi sesuai dengan kualitasnya dari masing-masing skripsi mahasiswanya. Kemudian dari Pak Erik Edulekolo sudah tadi namanya tidak terminasi dengan baik, dan datanya itu semua seperti yang dikemukakan oleh Bu Tri tadi. IT itu memang merupakan suatu tonggak yang harus dibenahi, dan dengan IT yang baik itu kita bisa memberi fasilitas yang bagus kepada mahasiswa, dosen, dan juga pimpinan. Dengan demikian komunikasi menjadi lebih baik, dan kita tidak terkungkung di diseminasi sendiri, tapi benchmarking juga menjadi lebih mudah. Saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan, dan insya Allah bermanfaat. Terima kasih. Baik, saya akan menambahkan pertanyaan yang tadi menyangkut manajemen keuangan dari Bu Patricia ya, dan dari Ibu Raden tadi juga menanyakan bagaimana melakukan perubahan. Untuk Ibu Patria ya, saya bukan ahli keuangan, kebetulan fasilitator yang membidangi keuangan pada saat ini tidak bersama kita karena ada keperluan. Namun dari sisi prinsip manajemen keuangan itu ada di Undang-Undang Sisdiknas, bukan berarti Undang-Undang Dikti ya, di Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Yaitu disebutkan di sana salah satu pasalnya, di dalam mengelola pendidikan tinggi, institusi pendidikan tinggi, maka manajemen pengelolaannya harus, yang pertama adalah transparan, yang kedua akuntabel. Jadi ada 5, tapi yang saya ingat 2 hal itu kaitannya dengan keuangan. Nah, tentu saja untuk PTN dan PTS itu berbeda. PTN yang statusnya PTNBH sekarang, dulu PTN juga berbeda di dalam melaksanakan proses manajemen keuangan. Namun pada prinsipnya secara generik adalah ada siklus di sana, siklus manajemen keuangan, mulai dari perencanaan, kemudian dan seterusnya, implementasi, evaluasi, yang terakhir adalah auditing dan reporting. Itu satu siklus. Nah, lepas dari perguruan tinggi itu PTN atau PTS, saya kira sama saja. Nah, dalam konteks transparansi itu tadi disinggung terlalu sentralistik. Transparansi itu bukan berarti transparan apa yang sudah dikeluarkan bisa ada kwitansinya misalnya. Administratively itu bisa dipertanggungjawabkan tidak. Ya. Transparansi di dalam mulai perencanaan adalah transparansi dalam melakukan alokasi anggaran. Ya. Alokasi anggaran. Jadi kalau contoh tadi sentralistik, sekarang ada nggak transparan berapa persen yang teralokasikan ke unit di bawahnya, ya, di fakultas misalnya. Kemudian fakultas, ada nggak transparansi alokasi anggaran di departemen? Itu bagian dari transparansi. Jadi transparansi adalah juga menyangkut transparansi pengambilan keputusan alokasi anggaran. Bukan hanya alokasi kalau sudah ditetapkan kemudian dilaksanakan secara transparan, tidak. Jadi transparansi mengandung makna mulai dari perencanaan. Kalau kita masuk dalam satu siklus manajemen keuangan. Jadi memang kadang-kala transparansi alokasi ini belum
belum terjadi secara atau bisa terjadi secara maksimal. Tapi adalah hak sebetulnya, hak unit di bawahnya, fakultas misalnya, atau kalau di fakultas departemen, adalah juga menanyakan seberapa proporsi alokasi yang bisa disalurkan ke unit di bawahnya. Kemudian kalau sudah diketahui proporsinya, maka dijabarkan lagi ke dalam yang lebih, penjabaran yang lebih detail. Itu saya kira masukan dari saya. Saya tidak tahu persis bagaimana prinsip pertanggungan jawab di PTS begitu ya, tapi saya kira makna transparansi di dalam undang-undang pendidikan tinggi itu seperti itu. Dan akuntabilitas. Jadi akuntabilitas itu lebih mengarah pada akuntabilitas performance, bukan akuntabilitas administrasi. Jadi tanda tangan yang begitu banyak itu sebetulnya nominal kalau hasilnya tidak ada. Mungkin administratively itu bisa diterima, tapi secara kinerja itu mungkin tidak bisa, tidak ada performance-nya. Jadi yang dimaksud akuntabilitas di situ adalah dua-duanya, akuntabilitas secara performance dan akuntabilitas secara administrasi. Jadi itu untuk Ibu Patricia. Kemudian untuk Ibu Kevin dari Poltek Negeri Manado, di dalam melakukan perubahan itu tidak mesti harus datang dari pimpinan. Memang idealnya perubahan itu akan berlangsung dengan baik kalau dimulai dari pimpinan. Pimpinan sebuah perguruan tinggi itu tidak hanya pimpinan sebagai academic leaders, tetapi juga sebagai manajer aset yang ada di perguruan tinggi, aset strategis. Ada SDM, ada fasilitas, ada keuangan dan seterusnya. Sehingga dua-duanya itu harus dipunyai seorang pimpinan di perguruan tinggi, pimpinan birokrasi maksud saya. Kecuali kalau menjadi scientific leader, itu arah dari manajernya akan berbeda dengan birokrasi. Jadi untuk melakukan perubahan bisa melalui bottom up. Tentu saja mengumpulkan teman-teman kolega yang sependapat ingin melakukan perubahan. Kemudian itu diiterasi, didiskusikan lebih lebar, kemudian nanti baru disampaikan, dikomunikasikan kepada pimpinan. Jadi memang butuh waktu lebih lama. Yang paling ideal adalah memang berangkat dari pimpinan. Saya kira itu tambahan dari saya, mudah-mudahan bisa terjawab. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, sayang sekali kita tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Jadi mohon maaf, tadi kami sudah mencoba menghubungi yang lain, Ibu Nini dan juga Bapak yang satu, tapi ya mohon maaf ada kendala teknis saya kira. Atau coba kita hubungi terakhir, barangkali bisa terhubung. Baik, Bapak Ibu, ya, nampaknya tidak ada peserta yang lain yang dapat kami hubungi. Ini artinya bahwa acara webinar kali ini kita sudah selesai, dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta yang telah bergabung dengan kami. Ada Bapak Dr. Roto Malik dari UNG, kemudian Ibu Patricia dan juga dan tim, kemudian Ibu Revlin Kaparang, kemudian Ibu Tri Indah beserta tim dari UMK, kemudian juga
yang tadi sebetulnya ada Ibu Nili yang sempat bergabung dengan kita, tapi kelihatannya ada kendala dengan sinyal dan sebagainya. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi dan kami ingatkan bahwa kita masih ada satu webinar, yaitu satu lagi yang kita sebut dengan webinar closing yang rencananya akan dilaksanakan pada 27 Mei, hari Rabu 27 Mei dengan jam yang sama, yang tadi telah disampaikan oleh Prof. Syahid bahwa nanti pada acara tersebut salah satunya akan ada fasilitator dari Ohio State University dari Amerika yang akan hadir dan ikut bergabung dan berbagi pengalaman terkait dengan brain learning dan juga persoalan-persoalan terkait dengan manajemen pendidikan tinggi. Baik, dan kami mengucapkan terima kasih juga kepada para fasilitator yang telah hadir dan menemani diskusi pada pagi hari ini. Ada Bapak Iskandar, Prof. Syahid, Prof. Kirbani. Terima kasih. Kita akhiri. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kami ingatkan kembali kita masih ada satu webinar yang kita sebut dengan webinar closing. Mohon kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu sekalian. Kami tutup. Sukses untuk kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.